Halo semua, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih, apa rahasia di balik tim atau proyek yang sukses banget? Jawabannya tuh seringkali ada di sebuah cetak biru yang solid. Yuk kita kupas tuntas 8 prinsip inti yang bisa mengubah kekacauan jadi keteraturan. Pasti pernah ngerasain kan? Deadline udah di depan mata, semua orang lari-larian, tapi nggak ada yang benar-benar tahu siapa ngerjain apa. Nah, kondisi kayak gini nih yang mau kita beresin hari ini dengan 8 prinsip pengorganisasian yang super efektif. Setiap bangunan yang kokoh itu butuh fondasi yang kuat. Nah, kalau dalam organisasi, fondasinya itu dibangun di atas 2 pilar utama. Fokus pada tugas yang tepat dan punya tujuan yang sama untuk semua orang. Coba kita lihat lebih dalam ya. Prinsip pertama ini, fundamental banget. Jadi, daripada semua orang coba ngerjain semuanya, pekerjaan itu dibagi-bagi berdasarkan keahlian. Ini mirip tim sepak bola deh. Masa iya striker andalan kita disuruh jadi kiper? Kan nggak mungkin. Tujuannya cuma satu, efisiensi maksimal dengan menempatkan orang yang pas di tugas yang pas. Oke, semua orang udah punya tugasnya masing-masing. Terus, apa dong yang bikin mereka nyambung? Jawabannya, kesatuan tujuan. Coba bayangin deh, tim marketing pengen naikin penjualan 20%, tapi tim produksi malah mau potong biaya 30%. Wah, bisa-bisa malah saling jegal. Itulah kenapa semua orang harus, ibaratnya, mendayung ke arah yang sama. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita bangun kerangkanya. Dinding dan balok yang ngasih bentuk dan kekuatan buat organisasi kita. Nah, disinilah prinsip soal perintah dan tanggung jawab mulai berperan. Ini kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah, dampaknya gede banget. Bayangin kamu punya 2 bos yang ngasih 2 perintah berbeda. Hasilnya, udah pasti bingung, kerjaan mandek, terus ujung-ujungnya stres. Prinsip kesatuan perintah ini memastikan setiap orang punya jalur komunikasi yang jelas. Nggak ada lagi prioritas yang tumpang tindih. Intinya simple banget, satu atasan itu berarti satu set instruksi yang jelas. Ini resepnya biar semua gerak cepat dan efektif, bukan kebingungan yang bikin semua jadi ragu-ragu. Prinsip yang satu ini tuh kayak 2 sisi mata uang yang sama. Kalau kamu dikasih wewenang atau kekuasaan buat ngasih tugas atau bikin keputusan, kamu juga harus siap nanggung jawab atas hasilnya. 2 hal ini nggak bisa dipisahin. Poin pentingnya, wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang. Kasih wewenang tapi nggak ada tanggung jawab, wah bisa jadi manajer yang sembrono. Sebaliknya, kasih tanggung jawab tapi nggak ada wewenang yang cukup, itu resep pasti buat gagal dan stres. Jadi, kuncinya ada di keseimbangan. Sehebat-hebatnya manajer, pasti ada batasnya. Nah, rentang kendali ini soal nyari jumlah ideal orang yang bisa diawasi satu pemimpin secara efektif. Kalau terlalu sedikit, manajernya jadi kurang maksimal kerjanya. Tapi kalau kebanyakan, nggak akan ada yang dapat perhatian yang cukup. Coba kita lihat contohnya ya. Seorang manajer yang ngawasin 5 orang itu bisa banget ngasih bimbingan yang mendalam. Tapi coba bayangin kalau dia harus ngurusin 15 orang sekaligus. Pasti kewalahan kan? Kualitas bimbingannya juga pasti anjlok. Makanya rentang kendali yang pas itu krusial banget. Oke, fondasi udah ada, struktur juga udah berdiri. Sekarang kita butuh mesinnya. Sesuatu yang dinamis yang bikin organisasi ini tetap jalan, bisa kolaborasi, dan terus maju, bahkan pas kondisinya berubah. Koordinasi itu ibarat lem perekatnya organisasi. Tanpa ini, kita cuma punya kumpulan orang-orang hebat yang kerja sendiri-sendiri. Nggak nyambung. Tapi dengan koordinasi, kita punya tim yang solid, di mana 1 tambah 1 hasilnya bisa jadi 3. Kuncinya ada di komunikasi dan kerjasama. Dan yang terakhir, prinsip ke-8. Di dunia yang serba cepat ini, satu-satunya yang pasti itu ya perubahan itu sendiri. Organisasi yang kaku, yang nggak bisa beradaptasi, ya siap-siap aja ketinggalan. Fleksibilitas bikin struktur organisasi bisa menyesuaikan diri sama tantangan dan peluang baru. Oke, yuk kita tarik napas sebentar, kita rangkum semuanya. 8 prinsip ini bukan cuma ide-ide acak loh. Mereka ini satu sistem yang nyambung satu sama lain. Sebuah cetak biru yang lengkap untuk kesuksesan organisasi. Mulai dari pembagian kerja di awal sebagai fondasi, sampai fleksibilitas sebagai mesinnya, semua prinsip ini saling mengunci. Kalau digabungin, mereka ini jadi kerangka kerja yang nggak cuma kuat, tapi juga dinamis, siap buat ngebawa tim manapun menuju sukses. Dan ini nih intinya, pakai prinsip-prinsip ini tuh bukan cuma soal bikin bagian organisasi yang keren di kertas. Ini tentang gimana caranya menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa ngeluarin kemampuan terbaik mereka bareng-bareng.
Nah, sekarang coba deh pikirin sebentar. Pikirin tim kalian sendiri, entah itu di kantor, di kampus, atau di proyek pribadi. Dari 8 prinsip tadi, kira-kira mana nih yang paling dibutuhin tim kalian sekarang biar makin mantap? Yuk simak penjelasannya oleh Nadif Narayan, Prodi Administrasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Narayan Tanjung dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2517104. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengorganisasian atau organizing. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti-arti organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut James de Monnet. Menurut James de Monnet, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu menurut George R. Terry. Menurut George, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilakukan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Selanjutnya ada menurut staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM. Menurut staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM, organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama pada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir menurut Profesor Dr. Sondang Siagian. Menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara sekelompok atau seorang orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan. Baik, masuk materi yang kedua yaitu tentang hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, organisasi sebagai wadah atau relatif statis, yaitu yang dimana tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Terus yang kedua, organisasi sebagai proses dinamis atau interaction antara orang-orang di dalam organisasi formal dan informal. Selanjutnya, adapun unsur-unsur organisasi yang pertama yaitu kelompok orang, yang kedua kerjasama, yang ketiga tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organisasi. Fungsi organisasi yang pertama yaitu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, mencegah kesimpang siuran kerja. Dan yang keempat, menentukan pedoman-pedoman kerja. Selanjutnya yaitu prinsip organisasi. Prinsip organisasi itu ada 12, yaitu yang pertama itu ada menetapkan tujuan atau the objective. Dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas atau agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. Terus yang kedua itu ada kesatuan arah atau unity of direction. Yang ketiga ada kesatuan perintah atau unity of command. Yang keempat itu ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang, delegation of authority. Itu ada 3 jenis. Yang A itu ada pelimpahan wewenang ke bawah dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Yang B itu ada pelimpahan wewenang horizontal, penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat. Yang C, pelimpahan wewenang ke atas, penyerahan dari pejabat bawahan kepada pejabat atasannya. Baik, yang kelima itu ada pembagian tugas atau distribution of work, pembagian kerja atau homogeneous assessment, dan departementasi atau defistonisasi. Pedoman pembagian kerja sebagainya adalah yang pertama, jumlah unit organisasi semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Yang kedua, mempunyai fungsi bulat dan berkaitan satu sama lain.
Yang ketiga itu ada pembentukan unit baru hanya dilakukan bila unit yang ada tidak tepat lagi menampung kegiatan yang sangat berbeda. Terus yang keempat itu ada secara garis besar dalam suatu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Lanjut yang keenam, struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Yang ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang kedelapan, adanya jaminan jabatan atau security of tenure. Yang kesembilan, balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Yang kesepuluh, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya atau the right man in the right place on the right time. Yang ke-11 itu ada batas kemampuan pengawasan atau span of control atau jenjang bertangga atau hierarki, tergantung beberapa faktor. Adapun faktornya yaitu subjektif, kecakapan dan keahlian, pengalaman, kesehatan, umur, bakat, kepemimpinan seseorang, kepribadian, kedudukan sosial, dan lain-lain. Dan ada objektif, faktor di luar diri seseorang, faktor lingkungan, pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kestabilan organisasi, jarak antara pengawas dan bawahan, banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau atasan. Yang ke-12 itu ada koordinasi. Ini adalah unsur-unsur koordinasi, yaitu yang pertama kualitas dan kuantitas. Yang kedua itu waktu, dan yang ketiga itu determinasi, arah dalam tindakan-tindakan kerja. Lanjut ke yang bentuk organisasi. Yang pertama yaitu lini atau garis, line organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif, chief eksekutif, dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Sifat atau ciri-cirinya adalah yang pertama, organisasinya kecil. Yang kedua, jumlah pegawainya sedikit. Yang ketiga, pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi. Yang keempat, hubungan kerja bersifat langsung atau face-to-face relationship. Yang kelima itu ada spesialisasi yang dibutuhkan rendah. Dan yang keenam, anggota organisasi saling kenal mengenal. Lanjut ke yang kedua, organisasi staff atau staff organization. Organisasi staff adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain, demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan atau tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Lanjut yang ketiga, organisasi lini atau garis dan staff, atau dengan disebut line and staff organizations. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staff dan ada kesatuan komando, serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Sifat dan ciri-cirinya yaitu tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural. Yang kedua, lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Lanjut yang keempat yaitu ada organisasi tipe panitia atau komite type of organizations, yaitu adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Sifat atau ciri-cirinya adalah pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok yang bersifat panitia. Yang kedua itu ada tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Dan yang ketiga adalah
Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Terus ada para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan. Adapun bentuk lain organisasi menurut De Lianji. Yang pertama itu ada jumlah orang yang memegang pimpinan. Yang kedua bentuk tunggal atau dipimpin oleh satu orang. Yang ketiga bentuk komisi dipimpin oleh lebih dari satu orang. Lalu lintas wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pada kesatuan organisasi, yaitu dalam bentuk lurus, bentuk fungsional, ada juga bentuk lurus dan fungsional. Badan organisasi yaitu ada piramid, horizontal, vertikal, lingkaran, dan lukisan. Masing-masing bagan kecuali bentuk lukisan dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut, yaitu dapat dibedakan melalui struktural, dan yang kedua itu ada fungsional, yang ketiga ada jabatan, yang keempat ada nama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa organisasi atau organizations merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berperan penting dalam mengatur dan menyelaraskan seluruh sumber daya agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Organisasi tidak hanya dipahami sebagai suatu wadah, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan kerjasama, pembagian tugas, pelimbahan wewenang, serta penetapan tanggung jawab yang jelas. Melalui pengorganisasian yang baik, setiap individu dalam organisasi mengetahui peran dan kedudukannya, sehingga dapat meminimalkan tumpang tindih pekerjaan, mengurangi konflik, dan meningkatkan koordinasi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip organisasi seperti kesatuan perintah, keseimbangan wewenang, dan tanggung jawab, serta penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan kinerja organisasi yang optimal. Dalam konteks lingkungan yang terus berubah, organisasi juga dituntut untuk bersifat adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur organisasi, bentuk-bentuk organisasi, serta hubungan kerja antar bagian sangat penting sebagai bekal dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami materi organization ini, diharapkan kita tidak hanya mampu memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam praktik, baik dalam organisasi formal seperti perusahaan dan lembaga pemerintahan, maupun dalam organisasi non-formal di lingkungan sosial. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.